5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik yang hebat? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, kita masih belajar di tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayah, jika aku besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan kepadamu kehebatan seorang arsitek itu. Adik-adik, arsitek itu adalah orang yang merancang pembangunan. Nah, yang merancangkan pembangunan sebuah gedung, sebuah bangunan atau jalan dan lain sebagainya. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang kehebatan seorang arsitek. Di sini ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia adik-adik. Arsiteknya ini bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern pada waktu itu adik-adik. Tak heran jika Candi Borobudur ini menjadi salah satu keajaiban dunia. Lalu berikutnya ditunjukkanlah Waduk Jatiluhur. Ini adalah gambar Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek itu juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur ini adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air adik-adik atau disingkat dengan PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, waduk ini juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Berikutnya ada jembatan Suramadu adik-adik. Nah, jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura itu dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan yang terpanjang di Indonesia saat ini. Jadi inilah jembatan Suramadu. Berikutnya ada seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan gereja katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Nah, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun adik-adik hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Ini ya bangunan yang dirancang oleh para arsitektur. Adik-adik, dari bacaan tadi kita mengetahui apa saja sih kehebatan seorang arsitek. Kehebatan seorang arsitek yang pertama adalah mampu membuat gedung dengan desain yang unik namun tidak mengurangi fungsinya serta keamanan gedung tersebut.
ya, gedung, jalan dan sebagainya. Lalu jenjang pendidikan apa sih yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Nah, kalau adik-adik ingin menjadi seorang arsitek, pendidikan yang ditempuh minimal adalah S1 jurusan arsitektur, dan juga kalian harus mengikuti kursus tambahan untuk meningkatkan keahlian. Berikutnya, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Tentunya merancang bangunan, menggambar bangunan, menghitung bahan, dan juga memperkirakan dana yang akan dihabiskan untuk membangun sebuah bangunan, gedung, atau jalan. Itu tadi informasi mengenai seorang arsitek adik-adik. Nah, adik-adik, dari zaman dahulu, nenek moyang kita ini telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku itu memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah adik-adik melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, perhatikan gambar rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat di samping. Lalu bacalah dengan seksama keterangan tentang rumah adat berikut. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan, tetapi mengarah ke arah Sungai Ciwulan yang mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur dan barat. Semua rumah menghadap ke arah Sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan itu dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan, karena kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Nah, ini tadi rumah adat yang ada di Kampung Naga, Jawa Barat adik-adik. Nah, sekarang tugas untuk adik-adik bisa kalian kerjakan secara kelompok atau kalian kerjakan sendiri juga bisa. Yaitu tugasnya mencari informasi nih adik-adik tentang rumah adat dari suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, setelah mengetahui mencari informasi tentang rumah adat, kalian menuliskan juga apa sih kegunaan dari rumah adat mereka. Lalu kalian bisa mencari persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat tersebut. Contohnya di sini adik-adik ya. Kak Citra menggambar ada 2 rumah adat. Contohnya yang pertama adalah rumah adat Tago Anjing. Nah, rumah Tago Anjing ini sebagai tempat tinggal suku Sunda di daerah Garut, Jawa Barat. Rumah adat ini juga berfungsi sebagai rumah kebesaran suku Sunda. Nah, itu rumah adat yang pertama dari Garut, Jawa Barat. Lalu Kak Citra di sini juga punya rumah adat yaitu rumah Gadang. Ini sebagai tempat tinggal bersama dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, rumah Gadang ini berfungsi sebagai rumah kebesaran suku Minang. Lalu persamaan dan perbedaannya apa? Persamaan rumah adat bagi masyarakat adat adalah sama-sama sebagai rumah tinggal dan rumah kebesaran para suku di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah memiliki arsitek bangunan yang berbeda dan mempunyai sejarah yang berbeda. Kalian lihat saja bentuknya berbeda ya antara rumah Tagok Anjing dan rumah Gadang. Adik-adik di sini Kak Citra mempunyai informasi 10 rumah adat terpopuler di Indonesia. Nah, ini tadi ya, ada rumah Gadang, lalu ada rumah kebaya ya, ada rumah joglo, lalu ada rumah limas ya, rumah adat Baduy dan lain sebagainya. Kalian bisa cari informasi adik-adik ya, rumah adat Bolon ya, Hanoi dan sebagainya. Ini adalah
gambar ya, animasi rumah-rumah adat yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Contohnya Nanggro Aceh Darussalam rumah adatnya seperti ini ya. Lalu Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua dan lain sebagainya. Coba adik-adik cari informasi mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan mereka jaga. Nah, adik-adik, kita juga harus menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara adik-adik. Sumber daya alam itu bisa berupa tanah, air, dan tumbuhan yang dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan itu dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Nah, kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu adik-adik. Dengan pekerjaan mereka kita bisa tahu sumber daya alam apa yang digunakan. Nah, adik-adik bisa mengamati orang-orang di sekitar kalian ya, apa sih pekerjaan mereka, lalu sumber daya alam apa yang mereka pakai dalam pekerjaan mereka. Contohnya di sini misalnya Udin sebagai petani, orang tuanya Udin sebagai petani. Nah, sumber daya alam yang digunakan apa? Oh, ada tanah, air, dan tumbuhan. Lalu orang tua Siti sebagai peternak. Sumber daya alam yang digunakan apa? Oh, hewan dan tumbuhan, air misalnya seperti itu. Terus orang tua Dayu sebagai nelayan. Oh, sumber daya alam yang digunakan adalah sumber daya alam dari laut dan ikan. Misalnya pekerjaan orang tuanya Lani adalah pekerja pabrik. Ya, pabrik kertas, oh yang dibutuhkan kayu. Pabrik mebel, oh yang dibutuhkan kayu juga. Lalu misalnya Edo, pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang sayur, maka sumber daya alam yang digunakan itu berupa tumbuh-tumbuhan. Coba adik-adik membuat daftar seperti ini ya. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Nah, adik-adik, di sini ada puisi yang berjudul Kawan Sejatiku karya Lani untuk temannya Beni, Made, dan Siti. Nah, yuk kita lengkapi nih adik-adik. Yang pertama, wahai titik-titik sejatiku. Kira-kira apa ya isinya? Ya, wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan titik-titik sekolahku. Mengerjakan apa nih adik-adik? Ya, mengerjakan tugas sekolahku. Selalu titik-titik saat aku pilu. Selalu apa? Oh, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita titik-titik suku dan agama, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk beribadah dan mengucapkan titik-titik saat hari raya. Mengucapkan apa? Mengucapkan selamat adik-adik. Wahai kawanku, takkan pernah ku lupa. Kawan, nah bisa kawan, bisa tak pernah ku lupakan engkau. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Nah, itu tadi ya, kalau kita melengkapi puisi yang rumpang dengan kata yang sesuai.
Adik-adik, tanggapi pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata ya atau tidak sesuai isi puisi di atas. Yang pertama, puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Salah ya adik-adik ya, berarti tidak. Lani memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Ya, tadi Lani memberikan pendapat yang baik. Contohnya, engkau menemani aku di saat pilu, menemaniku mengerjakan tugas. Seperti itu kan, dia memberikan pendapat yang baik terhadap kawannya. Yang ketiga, kita yang dimaksud dalam puisi ini adalah Lani dan Siti. Tidak ya adik-adik ya, yang dimaksud ya ada Siti, ada Made, lalu tadi ada Beni ya. Nah, kawan yang dimaksud memiliki suku yang berbeda dengan Lani. Ya, memiliki suku yang berbeda. Lani akan melupakan kawannya. Tidak ya adik-adik ya, mereka ingin meraih cita-cita bersama. Iya, itu tadi yang merupakan isi dari puisi dan yang bukan isi dari puisi tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.